Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama adalah hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ilmu kalam terfokus kepada hal-hal akliyah atau logika, di mana di dalamnya banyak membicarakan tentang perbedaan kelompok atau perbedaan mafhum atau faham, di mana di dalamnya membahas tentang penguatan dalil-dalil yang didasari oleh logika, misalnya tentang Qadariyah, kemudian Jabariyah, kemudian Mu'tazilah, dan di dalamnya banyak pengembangannya adalah kepada hal-hal yang bersifat akidah dengan menggunakan akal sebagai alat untuk pengembangannya, sehingga terjadi banyak perdebatan yang tidak selesai, meskipun itu telah berlangsung ratusan tahun. Lantas, apa hubungannya dengan ilmu tasawuf? Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa ilmu tasawuf dasar kajiannya adalah ruhaniyah, dan proses-proses keilmuan yang ada di dalamnya adalah ditujukan untuk perilaku pembersihan hati, pembersihan ruh, dan pembersihan kejiwaan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dasar-dasar inilah dapat kita ambil sebuah pendapat bahwa tasawuf sangat penting untuk diimplementasikan di dalam ilmu kalam. Karena apa? Karena ilmu kalam yang bersifat sangat rasional tentu membutuhkan tasawuf sebagai kendalinya, sebagai pelengkapnya, sehingga perkembangan ilmu kalam itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Jadi di dalam hal ini, antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam tentu tidak ada pertentangan, tetapi justru ilmu tasawuf sangat dibutuhkan dalam rangka untuk pengembangan ilmu kalam. Kemudian yang kedua, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu fikih terfokus atau dasar-dasar kajian atau praktek ilmu fikih itu adalah pembersihan jasmani dengan melalui beberapa ibadah yang disebut ibadah fikihiyah. Contohnya adalah cara berwudu, kemudian sholat, dan lebih terperinci lagi di dalamnya juga membahas tentang air yang digunakan untuk bersuci. Maka ada istilah ma'utahiru, mutahhir, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang bisa digunakan untuk wudu dan lain-lainnya. Dan ada
ma'u thahir ghairu mutahhir. Ada yang air itu suci tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan diri, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Itu biasa disebut dengan ma'ul musta'mal atau disebut dengan air yang sudah digunakan untuk bersuci. Itu tidak bisa diambil lagi digunakan kembali untuk bersuci, tidak bisa. Nah, itu dibahas di dalam ilmu fikih. Fikih juga membahas hal-hal yang bersifat muamalah ya, seperti zakat, kemudian pengamalan puasa, dan hal-hal yang menyangkut tentang kejasatan manusia, misalkan bagaimana mensolati mayit dan menguburkannya dan lain sebagainya. Lantas apa hubungannya ilmu tasawuf dengan ilmu fikih? Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ilmu tasawuf adalah hal mendasarnya adalah kerohaniahan, yaitu pembersihan hati, pembersihan ruh, pembersihan jiwa, dan penekanannya adalah dengan metode yang dapat mendekatkan manusia kepada kebersihan jiwa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Maka dalam hal ini tasawuf punya fungsi yang sangat penting terhadap ilmu fikih. Karena ilmu tasawuf dapat menyempurnakan ibadah yang ada di dalam ilmu fikih, sehingga ibadah itu menjadi kamilah dhahiran wa batinah. Itu menjadi ibadah yang sempurna baik dhahirnya ataupun batinnya. Karena sebagaimana yang terjadi, banyak kelihatan seseorang melakukan ibadah jasmaninya, tetapi hatinya tidak khusyuk, hatinya masih diliputi dengan penyakit-penyakit rohaniah, maka ibadahnya tidak sempurna. Maka tasawuf di sini berfungsi menyempurnakan ibadah-ibadah zahir. Selanjutnya, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika sebagai alat pokok untuk mencari sebuah kebenaran di dalam suatu ilmu pengetahuan atau suatu kejadian di alam. Maka karena alat dasarnya adalah logika, filsafat ini berkembang pesat dari dulu hingga sekarang dan mengembang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Dan apa hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat? Ilmu tasawuf sebagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain adalah sebagai pengendali akal manusia agar tidak terjebak ke dalam sebuah penuhanan rasionalitas. Maka ilmu tasawuf ini sama dengan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya, sama dengan terhadap ilmu fikih, terhadap ilmu kalam, yaitu sebagai pengendali. Bahkan di dalam ilmu tasawuf, ilmu filsafat dianggap sebagai ilmu yang spesial, sehingga
di dalam tasawuf ada sebuah teori falsafi, sehingga masuk di dalam mazhab tasawuf yang disebut sebagai tasawuf falsafi, yang di dalamnya tokoh-tokoh sufi tersebut mengembangkan filsafat dan memasukkannya di dalam ilmu tasawuf, dan ilmu tasawuf dimasukkannya di dalam ilmu filsafat, sehingga muncullah teori-teori seperti fana, kemudian teori wahdatul wujud atau biasanya disebut juga dengan union, dan atau istilah lain yaitu hulul, atau di Indonesia hal tersebut dikembangkan oleh salah seorang syekh yaitu Syekh Tijenar, dan mengembangkannya dalam satu bentuk teori yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi di dalam dunia pengetahuan Islam bahwa ilmu tasawuf dan ilmu filsafat ini dipadukan sehingga menjadi tasawuf falsafi, menjadi satu teori khusus yang di dalamnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh sufinya, yaitu diantaranya adalah Ibnu Arabi, kemudian Abdul Wahab Asy'arani, kemudian ada Al-Hallaj, kemudian ada Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian ada Suhrawardi dan lain sebagainya. Bahkan jika melihat berbagai karya-karya besar Ibnu Rus juga sering menyebut istilah-istilah tasawuf, praktek-praktek tasawuf, dan juga dikaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, diantaranya adalah dengan filsafat. Dan selanjutnya adalah hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa atau ilmu psikologi, atau juga bisa disebut sebagai psikologi klinis. Pada dasarnya ilmu tasawuf yang dasar prakteknya itu langsung kepada rohaniyah, yaitu pembentukan rohaniyah yang sehat, tenang, dan prosesnya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya hal itu penting untuk diimplementasikan di dalam ilmu psikologi yang di dalamnya menggunakan akal dan klinis sebagai alatnya untuk melakukan penyembuhan pada orang-orang yang sedang mengalami tekanan kejiwaan atau bahkan lebih daripada itu. Pada dasarnya penggabungan itu sudah ada di dalam disiplin ilmu pengetahuan Islam, sehingga disebut sebagai psikologi agama. Dan dulu para filosof-filosof Islam seperti Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rus yang mengembangkan ilmu kedokteran juga mengembangkan ilmu-ilmu logika dalam rangka untuk pengembangan ilmu kejiwaan melalui kajian-kajian keislaman. Maka wajar apabila Ibnu Rus, Ibnu Sina itu juga menguasai ilmu fikih, kemudian banyak juga membahas tentang ilmu-ilmu tasawuf. Jadi pada dasarnya ilmu tasawuf terhadap keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam rangka untuk pengendali. Misalnya hal-hal yang terkait dengan dunia perekonomian, dunia kepemerintahan, dunia politik, dunia perbankan, dunia usaha dan lain sebagainya, penting memasukkan di tasawuf ke dalamnya dalam rangka sebagai pengendali agar tidak terjadi penyimpangan atau
hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang banyak. Tasawuf pada dasarnya dibutuhkan sejak awal. Jadi ketika seseorang memahami atau mempelajari satu ilmu pengetahuan dan untuk dipraktekannya, maka pada awal mula itulah sebetulnya ilmu tasawuf dibutuhkan agar ketika praktek nanti ilmu tasawuf memiliki fungsi yang bisa maksimal. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.